Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Yayat pada tema 8, subtema 1 mengenai teks fiksi dan non-fiksi untuk kelas 5 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Alangkah baiknya sebelum mulai pembelajaran untuk like, subscribe, dan komen. Apa itu teks? Teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarangnya. Ingat, teks adalah berupa kata-kata asli dari pengarangnya. Ada dua macam teks, yaitu ada teks fiksi dan teks non-fiksi. Apa itu teks fiksi dan teks non-fiksi? Mari belajar bersama-sama. Teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, kenyataan, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi itu ada biografi, ada jurnal karya ilmiah, kemudian laporan penelitian, teks sejarah, dan ensiklopedia. Mari kita jabarkan satu-satu. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang dituliskan orang lain. Kemudian jurnal karya ilmiah adalah publikasi berkala dalam penerbitan akademik, tujuannya untuk memajukan ilmu pengetahuan. Kemudian laporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian. Lalu teks sejarah adalah teks yang menjelaskan tentang fakta atau kejadian di masa lalu mengenai asal-usul sesuatu yang bernilai sejarah. Lalu ensiklopedia adalah karya referensi atau ringkasan yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu. Kemudian teks non-fiksi ini biasanya berisi tentang informasi-informasi tentang suatu peristiwa atau kenyataan. Kemudian isi teks non-fiksi biasanya memuat informasi dalam beberapa paragraf. Di dalam suatu paragraf ada beberapa kalimat. Isi teks non-fiksi akan kita ingat jika kita menuliskan kembali dalam bentuk peta pikiran. Lalu peta pikiran itu apa ya? Peta pikiran adalah sebuah bagan yang digunakan untuk menyajikan informasi yang saling berhubungan. Nah, ayo anak-anak, ini contoh teks non-fiksi. Silahkan buka buku temanya, tema 8 ya. Kelas 5 halaman 2-3 mengenai demi air bersih warga Wabaroba rela berjalan sejauh 15 km. Silakan dibaca dulu ya. Nah, dari demi air bersih, dengan judul demi air bersih, warga Wabaroba rela berjalan sejauh 15 km. Lalu peristiwa apa yang terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi dan apa penyebab peristiwa itu terjadi? Baik, peristiwa apa yang terjadi? Warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan yang jauh untuk mendapatkan air bersih. Lalu di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa tersebut terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kemudian apa penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa tersebut terjadi karena Kelurahan Beto Ambari terletak di dataran tinggi. Di dataran tinggi tersebut air sulit didapatkan. Pipa PDAM juga belum sampai ke sana. Kemudian selanjutnya kita berbicara tentang teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan imajinasi dan khayalan penulisnya. Ingat, teks fiksi itu harus digarisbawahi, yaitu berdasarkan imajinasi dan khayalan penulisnya. Lalu contoh teks fiksi tersebut adalah cerita pendek atau disebut juga dengan cerpen, kemudian cerita bersambung disebut juga dengan cerbung, kemudian 3 novel,
keempat naskah drama, yang kelima cerita rakyat, contohnya legenda dan fabel. Fabel itu cerita binatang, dan yang terakhir adalah komik. Kemudian unsur-unsur di dalam teks fiksi. Di dalam teks fiksi terdapat yang pertama adalah tokoh, adalah pelaku dalam cerita. Kemudian alur atau plot atau kronologi, yaitu urutan kejadian cerita. Lalu yang ketiga adalah amanat, disebut juga dengan nasihat moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Kemudian yang keempat, sudut pandang. Sudut pandang ini sebagai cara pandang penulis dalam menyajikan tokoh. Dan yang terakhir, latar. Baik, selanjutnya macam-macam latar ya dalam teks fiksi. Latar adalah keterangan dalam teks fiksi yang menyebutkan tempat, waktu atau suasana terjadinya suatu peristiwa. Yang pertama, latar menerangkan kapan peristiwa itu terjadi. Bisa di pagi hari, bisa di sore hari, saat hujan, pada musim kemarau, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, latar tempat menjelaskan di mana peristiwa itu terjadi. Bisa di sebuah gunung, di pojok kelas, di teras, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu latar suasana, menjelaskan suasana saat peristiwa itu terjadi. Misalnya suasana tegang, suasana sedih, senang, dan lain-lain. Baik, kita ke contoh ya. Silakan anak-anak buka tema 8-nya di halaman 39 sampai 40 mengenai bunga paling berharga. Ya, silakan dibaca dulu terlebih dahulu tentang judul bunga paling berharga. Nah, kamu telah membaca cerita tentang bunga paling berharga. Lalu, peristiwa-peristiwa apa aja sih yang terjadi pada cerita tersebut? Yang pertama yaitu sebuah desa selalu kekeringan. Yang kedua, Bu Mala memberi buku tulis pada murid-muridnya. Yang ketiga, murid-murid berencana menggunakan buku pemberian Bu Mala. Yang keempat, hujan turun di desa tempat tinggal Makale. Yang kelima, bunga-bunga merah kecil tumbuh. Dan yang keenam, Makale membuat herbarium bunga. Selanjutnya, urutan-urutan peristiwa apa saja yang terjadi pada cerita tersebut. Yang pertama, Makale tinggal di desa yang selalu kekeringan. Kemudian yang kedua, Bu Mala memberikan buku pada seluruh muridnya. Kemudian yang ketiga, Nola ingin membuat catatan harian. Pandi akan menggambarkan wajah orang. Dan Makale akan membuat herbarium pada buku pemberian Bu Mala. Yang keempat, Bu Mala memandang keheranan pada Makale yang mengatakan akan membuat herbarium. Lalu yang kelima, teman-teman bertanya, kemana Makale akan mencari bunga untuk herbarium. Lalu yang keenam, hujan deras turun di desa tempat tinggal Makale. Dan yang ketujuh, bunga-bunga tumbuh setelah hujan. Lalu kemudian latar dalam teks tersebut bisa kita dapatkan yaitu di sebuah desa yang selalu kekeringan, yaitu latar tempat. Kemudian ada lagi yaitu suatu hari sebelum berakhirnya pelajaran, berarti latarnya waktu. Kemudian desa tempat tinggal Makale adalah latar tempat. Kemudian di dalam kelas adalah latar tempat. Ada di halaman 39 ya sama 40. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada tema 8 subtema 1 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita kembali di lain waktu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.